hari ini di Kek Binar 15 bersama dengan Mbak Ina, akrabnya ya, panggilan akrabnya dengan Mbak Ina. Nama aslinya adalah Trisna Risani Karya. Beliau ini adalah seorang customer loyalty specialist, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar ya. Jadi beliau juga sudah membuat 2 buku nih. Dan coming soon akan ada buku ketiga nih, kabar burung yang tersebar nih. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena pemateri hari ini memang sangat mumpuni di bidangnya sih. Jadi nggak lupa juga nanti akan ada teman-teman pejuang cuan yang dapat hadiah dari Mbak Ina. Kalau nggak salah ada 2 ya. Nanti nanti di akhir sesi kami akan umumkan siapa yang berhak mendapatkan hadiah dari Mbak Ina. Seperti itu. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat Mbak Ina ini udah sangat sering menjadi pembicara di berbagai sesi, baik itu sesi untuk B2B maupun juga untuk customer relation management. Seperti itu. Nah, tuh keren banget deh. Pokoknya tenang aja teman-teman, ini pemateri bukan sembarang pemateri. Oke, Kek Binar hari ini paling cocok nih teman-teman untuk para business owner CS Leader, Customer Experience Specialist, Operational Team, juga Digital Marketing Team. Nah, tujuan Cake Binar hari ini, yang pertama tentunya mengarahkan Customer Experience di tahun 2026. Sebentar, sepertinya ada kebocoran. Izin saya mute dulu ya. Oke, sudah. Baik, saya izin lanjutkan lagi. Tujuan Cake Binar hari ini adalah menginfokan arah customer experience di tahun 2026. Kemudian memberikan peran ya, kayak gambaran lah perannya AI dan manusia dalam customer experience. Juga pentingnya omnichannel dan CRM sebagai fondasi bisnisnya teman-teman pejuang cuan. Dan kenapa sih sistem seperti Pancake itu sangat relevan dengan bisnisnya teman-teman di masa depan seperti itu. Oke, tanpa berlama lagi dengerin saya belepotan ya dari tadi. Aduh, mohon maaf sekali nih teman-teman. Kita panggil aja pemateri kita hari ini, Mbak Ina. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi Hai. wabarakatuh, Mbak Anggi. Cantik Waalaikumsalam sekali warahmatullahi hari ini. wabarakatuh. Aduh, terima kasih, Buna. Oke, Mbak Ina. Cantik sekali hari ini juga. Gimana kabarnya, Mbak Ina? Alhamdulillah pretty well, sama seperti vibes-nya Mbak Anggi yang selalu positif. Tapi mungkin hari ini memang grogi banget ya, karena di sini banyak banget teman-teman baru nih. Iya, dari tadi saya belepetan banget nih. Ini Mbak Ina sudah liburan kah? Atau masih gimana nih? Masih sangat produktivitasnya sangat tinggi? Sangat intens? Actually, kalau anak-anak udah liburan kali ya, tapi Hmm. demi pancake dan juga teman-teman di sini gas aja. Jadi kita memang Wah, harusnya tuh liburannya produktif nih. mantap. Pokoknya love you full ya. Iya, I love you full juga Mbak Anggi. Oke, Oke, kita mau silakan. bahas apa ya hari ini Mbak Anggi? Wah, kayaknya ini bakal menjadi topik yang lumayan asik buat kita bahas teman-teman karena ini sekaligus persiapan kita untuk menyambut nanti kira-kira plan apa yang akan kita lakukan di 2026. Nggak kerasa loh Mbak Anggi, ini udah hampir kurang dari seminggu ya kita bakal menyambut 2026. Kayaknya 4 hari lagi. Iya lagi. Dan aku appreciate banget sama kayak Mbak Anggi tadi, aku juga appreciate teman-teman yang di sini masih meluangkan waktu. Mungkin nggak lama ya, paling 2 jaman aja. Dan mungkin bisa kurang juga gitu. Kita bakal ada bekal sedikit. Jadi ini sejenis recap sebenarnya apa aja sih yang perlu kita persiapkan nanti di 2026. Based on data dari fenomena-fenomena bisnis yang itu terjadi di 2025 gitu. Boleh kita next dulu Mbak Anggi? Wah, ini rame banget ya dari seluruh Indonesia. Oke, yang kita bakal bahas sekarang ini adalah bagaimana tren CX atau customer experience itu tuh harusnya ke kalimat yang ada di layar kita ini, teman-teman. Kita berusaha untuk building faster, smarter, and more human-centered service gitu, yang dimana ada banyak banget ekspektasi dari customer kita sekarang yang bikin
kita harus terus belajar dan nggak pernah berpuas diri dengan apa yang ada di bisnis kita sekarang. Karena jujur li, Indonesia selalu tertinggal 3 sampai 5 tahun lebih lama di bidang teknologi dibandingkan dengan luar negeri. So, kenapa aku suka ketika misalnya diajak kolaborasi sama Pancake karena aku dapat juga gitu keilmuan, pengalaman, bahkan berita-berita A1 dari Mbak Anggi yang timnya juga ada di luar karena Pancake ini kan multinational company ya masuknya ada di beberapa negara juga tadi udah dijelaskan sama Mbak Anggi. Jadi aku bisa lebih cepat gitu dapat informasi-informasinya dibandingkan misalnya sama yang dari nasional gitu. Bukan berarti tidak bagus, enggak, sama-sama bagus, tapi pasti ada plus minus dan ini tentang kecocokan aja sih. Dan nanti teman-teman setelah aku sesi menjelaskan tentang Transy X 2026 ini, nanti juga kita bisa panggil Mbak Anggi kembali untuk gimana sih prakteknya ketika itu dituangkan dalam sistem atau mungkin omnichannelnya Pancake seperti itu. Boleh kita next dulu ya? Oke, nah sebelum kita masuk ke materi inti, aku mau kasih recap dari tadi yang aku bilang fenomena bisnis di 2025 ini teman-teman ya. Jadi siap-siap pasang konsentrasinya karena ini nggak akan lama. Teman-teman aku minta baca seksama apa aja sih 20 hal yang bisnis kita tuh harus paham sebelum tahun baru datang. Boleh kita next? Oke, mulai dari poin 1 sampai poin 20, teman-teman bisa coba sambil mungkin mengangguk-angguk gitu. Kalau misalnya itu teman-teman juga amini, oh iya juga sih, ya aku setuju gitu. Jadi silahkan, ini kayak buat refleksi diri kita aja, iya ini di bisnisku udah ada, oh yang ini kayaknya belum, oh yang ini masih develop nih, yang ini kayak gitu ya. Jadi poin 1 sampai 20 silahkan dibaca dengan seksama. Ternyata ini adalah poin-poin yang bisnis kita nggak boleh skeptis gitu teman-teman karena mau nggak mau ya kalau kita mau get new customer ataupun kita mau pakai strategi customer retentions dengan di situ adanya rekomendasi dan juga repetitions buying ya, repeat order gitu, kita harus mulai pelajari yang namanya customer behavior-nya juga. Dan customer behavior itu berubah sangat dinamis seiring dengan tren bisnisnya juga. Dari tahun ke tahun itu demand-nya kita tuh berubah gitu. Terus market kita juga berubah. Sekarang market lebih banyak orang-orang yang usia produktif, yang dimana usia produktifnya itu adalah gen milenial dan juga Gen Z. Jadi kita harus mau nggak mau turut melihat gitu apa sih yang mereka suka, apa yang nggak mereka suka. Oke, semuanya udah baca 1 sampai 20? Sudah ya? Boleh Mbak Anggi kita next? Dan bisa fokus ke sini karena kita akan ngebahas ini di pertemuan kali ini teman-teman. Lihat di poin ketiga ada apa? Community lebih kuat dari followers. Of course, karena community itu berbeda dengan audience. Followers itu baru sebatas audience. Thank you Kariska untuk feedbacknya. Aku seneng loh kalau teman-teman ngeramein room chat ya. Jadi aku tahu teman-teman masih menyimak. Biar apa? Biar aku juga ke-boost energinya. Thank you, thank you. Nanti ramein aja. Oke, thank you. Nah, terus poin keempat kita sambil lanjut ya. Di situ AI adalah leverage bisnis termurah dan di sini aku setuju. Mungkin kalau 1 sampai 2 tahun belakangan aku masih memikir-mikir gitu sebagai orang yang setiap hari berbicara tentang customer service, customer loyalty, customer experience, aku masih berpikir-pikir dulu apa iya? Tapi setelah 2 tahun ini aku jadi oh iya ini tergolong jadi leverage bisnis yang murah kalau kita mau mulai upgrade atau scale up kayak gitu ya. Terus kita langsung jump ke poin nomor 9. Coba lihat di situ data lebih penting daripada feeling. Kalau teman-teman pernah ikut Cake Binar 1, 2, 3 atau bahkan sampai ke 14, teman-teman bisa di situ pelajari apa sih bedanya customer experience dengan customer service biasa.
ya. Karena kan sekarang kita udah kayaknya lebih sering membahas customer experience dibandingkan hanya membahas customer service. Dan kalau kita bisa ambil benang merahnya, intinya kalau customer service it's all about selling, kalau customer experience itu lebih ke feeling. It's all about feeling. Bagaimana kita memikirkan perasaan orang-orang yang berbelanja atau bertransaksi di bisnis kita. Sampai ke level feelingnya. Apakah mereka nyaman, apakah mereka akan ngomong ke teman-temannya atau peer groupnya atau merekomendasikan bisnis kita gitu karena mereka feeling comfort misalnya sama bisnis kita. Ternyata transisi dari akhir 2025 ke 2026 kita udah nggak bisa hanya main feeling katanya. Ya, ini juga jujur bikin aku ya Mbak Anggi sebagai si ex practitioners gitu kayak, oke, bener juga gitu. Karena nggak bisa hanya sebatas kita ngomongin feeling-feeling. Yap, betul. Customer di level advocate. Di paling atas tuh ada raving fans. Benar banget tadi apa yang teman kita sampaikan juga, teman-teman. Lihat di poin 10, multi-platform itu wajib, yang dimana kalau dalam bahasa sales, biasanya sales management kita menyebutnya omnichannel, ya. Dan itu juga akan bisa kita diskusikan nanti sama Mbak Anggi, semisal ada yang butuh. Terus di poin 16, 17, teman-teman bisa lihat lagi-lagi AI disebutkan. Dan di sini AI disebutkan 2 kali. Ya, kita disuruh berinvestasi kepada AI. Terus 17 nih, edukasi pasar itu juga merupakan investasi long term, yang dimana nggak semua orang tuh, wah kalau ini tuh penting banget, karena gimana nih kita bisa ngedapetin new customer kalau kita jarang mengedukasi prospek. Yang dimana prospek itu mungkin belum masuk ke corong marketing kita atau funnel marketing kita, dan disitulah kita harusnya memikirkan kalau tiap-tiap orang yang ada di market kita itu nggak selalu siap untuk membeli. That's why kita butuh mengedukasi pasar dari level yang mungkin customer kita masih di level prospek. Mereka itu tahu atau bahkan tidak tahu produk kita. Jadi makanya di beberapa webinar kemarin juga kita udah sempat ngebahas tentang suhu atau kita menyebutnya market thermometer gitu ya, market temperatur, yang dimana di situ kita mencoba mengklasifikasikan customer itu beda-beda. Jadi treatmentnya juga nggak boleh sama, nggak boleh kita asal nge-WA blast dengan kayak, ayo kalau beli sekarang ada promo ini gitu. Nggak semuanya itu merasa tertarik teman-teman, dan itu buang-buang waktu, energi, dan juga budget gitu. So, kita harus mulai memastikan kalau edukasi pasarnya itu tepat sasaran sesuai dengan market temperaturnya dia, apakah dia tergolong cold market, warm market, terus juga hot market, atau boiled market. Dan yang terakhir ya, pebisnis wajib belajar seumur hidup. That's why Mbak Anggi, kita harus mengapresiasi teman-teman yang di long holiday yang akhir tahun ini mereka masih meluangkan waktu untuk belajar. So, kalau aku punya jempol 4 nih, aku naikin nih. Thank you. Oke, kita langsung masuk ke materinya ya. Teman-teman, ini fenomena yang hampir setiap hari terjadi ya, karena aku berdiskusi dengan CS team, CX leader, terus business owner, tantangannya tuh selalu sama, yaitu gimana sih Mbak Ina kita bisa ngasih layanan yang cepat, rapi, tapi tetap humanis, tetap pendekatannya itu personalisasi yang seolah-olah itu memang dilayani sepenuh hati oleh CS yang human agent. Karena sekarang itu fenomenanya kita udah pakai sistem nih. Misalnya nih kalau yang udah pakai sistem, kalau yang belum nggak apa-apa. That's why teman-teman ada di sini. Kita udah pakai sistem, kita udah mulai pakai misalnya let's say chatbot gitu, tapi kayak flat, nggak ada emosi di dalamnya kayak gitu ya. Atau misalnya kayak kita tahu itu yang bales itu robot gitu. Nah, ini goals yang akan kita tuju teman-teman, karena beda banget nanti pendekatan dan juga tantangan kita di 2026 berdasarkan dengan consumer behavior dari recap yang udah aku coba kumpulkan kayak gitu. Boleh kita next lagi? Oke. Nah, sekarang ini sesi aku pengen teman-teman yang sekarang ngomong. Tapi mungkin di type aja ya, karena waktu kita lumayan terbatas. Jadi aku mau tanya 3 poin ini. Teman-teman bisa mungkin bersuara di room chat
Satu, pernah nggak ngerasa kayak CS-nya tuh kewalahan karena chat itu dari banyak channel. Lo bahkan mungkin nggak jarang dapat komplain atau bahkan hard komplain karena mungkin di channel yang satu nggak ada adminnya. Terus yang poin kedua, pernah nggak di situ teman-teman ngerasa kayak harus, sorry, pernah nggak teman-teman dapetin customer dan kayak, oke, aku harus ngulang nih ngejelasin entah problemnya, produknya, karena kayak, ya emang nggak ada sistemnya gitu. Nomor dua pernah kata Mbak Rizka, oke. Terus yang ketiga, pernah punya data customer ini yang paling sering di klien aku teman-teman. Mbak, aku punya data A, B, C, D, E. Tapi aku nggak tahu ini mau dipakai buat apa gitu. Nah, oke Mbak Silmina, oke, satu dan dua, apakah itu nama bisnis atau nama personnya? Nanti kita kenalan ya. Oke, terima kasih yang udah menjawab dan ini adalah common problem yang sering terjadi dan disinilah kita harusnya mulai paham kenapa kita membahas Trend CS 2026 ini, yang dimana itu bakal ngebantu kita boosting revenue dan juga loyalty ya. Melalui apa? Bisa melalui strategi customer retention yang dimana itu emang udah terbukti bisa meningkatkan probability of selling ke customer yang udah ada trustnya sama kita itu sampai 97% loh teman-teman. Ya, jadi ini bisa banget jadi strategi yang bisa kita andalkan gitu di 2026 nanti. Oke, karena apa? Karena untuk mendatangkan existing customer atau pelanggan-pelanggan kita yang sekarang datanya sudah menggunung itu dulu pakai budget loh. Dan kalau kita seandainya cuma anggurin doang, kita nggak coba kelola, itu sebenarnya kita kayak menimbun pelan-pelan harta karun yang honestly itu bisa menghasilkan lebih banyak kalau kita tahu ilmunya. So, kita belajar hari ini. Boleh kita next Mbak Enggi. Thank you ya yang udah bantu jawab. Next lagi boleh? Inilah pentingnya kolaborasi antara AI dan juga human service, ya, yang dimana aku bisa rangkumkan di sini realita customer experience today itu adalah pengen serba cepet nih. Pokoknya kita mau dilayaninya tuh cepet Mbak Ina. Kita nggak mau kalau aku misalnya ngechatnya lewat marketplace, terus aku misalnya belum dibalas, aku akan ngechat lewat WhatsApp. Dan aku mau keduanya tuh dibalas gitu. Maunya customer kita tuh kayak gitu teman-teman. Dia tuh nggak peduli kita tuh nggak ada admin, mereka tuh nggak mau tahu kita itu mungkin belum pakai sistem omnichannel, tapi bagi mereka, mereka akan sangat mudah berpindah ke kompetitor kita ketika mereka ngerasa dicuekin. Dicuekin itu padahal mungkin mereka ngechatnya di jam luar operasional ya, atau mungkin saat sekarang lagi libur Nataru gitu kan, terus mereka ngechat jadi agak slow respon dan lain-lain karena mungkin admin kita libur. Sebegitunya. Terus yang kedua, multi channel. Nah, di sini omni channel berperan teman-teman. Omni channel itu intinya kita terhubung dengan customer dari banyak lini, dari banyak channel. Aku boleh diceritain nih, kalau teman-teman sendiri sekarang channelnya untuk berkomunikasi dengan customer secara langsung itu lewat apa aja? Misal, let's say, email, terus udah ada WhatsApp, ada Telegram, mungkin juga website, apa aja nih teman-teman? Kalian bisa berkomunikasi sama customer secara dua arah ya, bukan hanya satu arah, itu kira-kira lewat apa aja. Nah, ini bisa banget nanti kita diskusikan juga nih sama Mbak Anggi yang udah sangat expert di bidangnya ya. Jadi kita bisa tanya-tanya, nanti kalau misalnya aku punyanya banyak nih di sini, 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 dan sini. Oke, kalau WA aja, honestly teman-teman itu masih satu channel. Tapi kalau multi channel itu kayak kita ada di WA, tapi juga kita ada di Instagram. Kita juga ada di TikTok. Kita ada juga di, nah kayak gitu loh. Jadi ada banyak. Namanya juga multi kan. Nah, nanti bisa banget ternyata kalau kita pakai sistem omni-channel, semua pesan customer yang ada di channel-channel yang kita pakai, baik itu di marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, terus juga misalnya di social media ya, ada di let's say misalnya kita pakai Instagram, Facebook, itu semuanya bisa secara satu pintu pesan-pesan customer tadi yang di banyak channel itu berkumpul di satu dashboard aja. Dan itulah pentingnya kita mulai mengenal itu karena
lebih efisien pastinya. Terus kita juga bisa langsung membalas di situ. Terus juga ada analytical yang bisa membantu kita mengambil keputusan atau strategi ke depannya. Dan kita juga bisa ngelihat kinerja dari tim kita ketika misalnya kita leader atau misalnya owner gitu. Jadi bisa banget nih. Dan bisa banget juga untuk menggantikan teman-teman yang misalnya cuti ya di akhir tahun seperti ini kan banyak banget yang ngajuin cuti gitu. Tapi seolah-olah tetap dilayani oleh satu orang yang sama. Dan itu adalah bagian dari customer experience yang juga direkomendasikan sama banyak ahli karena customer jadi tidak bingung, tidak merasa dioper-oper kayak gitu ya. Terus ngerasa kayak ya jauh lebih profesional karena ditangani seolah sama satu orang yang paling expert. Padahal mungkin di baliknya itu ditangani sama banyak banget CS gitu, pakai sistem shifting. Nanti kita lihat gimana juga cara kerjanya bisa banget kita tanya ke tim Pancake. Terus poin ketiga mengharapkan personalisasi benar karena sekarang tuh kayak tadi aku udah sempat mention ya, market dikuasai sekarang paling banyak itu sama generasi usia produktif, yang dimana itu Gen Z dan juga Gen millennials. Jadi para anak-anak muda yang seperti kita itu, kan kita masih milenial ya, itu sangat-sangat mengapresiasi. Mereka sangat-sangat respect kepada brand yang berusaha mempersonalisasi chatnya ke customer, teman-teman. Contoh personalisasi itu apa sih yang paling mudah? Itu adalah sebut nama. Bayangin kalau kita sekarang untuk tahu namanya aja tuh masih kayak PR gitu. Atau bahkan kita belum ada sistem untuk kayak ya udah automatically nama customer kita kesebut setiap kita misalnya greetings, memberikan salam ke dia, terus nanya kebutuhannya apa. Jadi kayak ternyata ini bisa loh tetap personalisasi tapi dengan sistem. Nah ini nih, karena kemarin banyak banget Bagi jujur yang cerita ke aku. Aku udah mulai pakai sistem chatbot, tapi kok masih kayak robot ya? Ya iya, karena bisa jadi prompt yang dimasukin mungkin belum sesuai atau mungkin apa namanya template-nya belum dipersonalisasi bahasanya dan lain-lain. Jadi sebenarnya gini, mudah-mudah gampang karena gini, AI pun itu sebenarnya adalah partner kita, sama kayak tim kita yang lain kok. Anggap dia tim baru. Jadi dia butuh juga training, butuh juga dikasih informasi, input yang sesuai dengan yang kita mau gitu. Sesuai dengan misalnya brand culture kita, terus juga bagaimana cara perusahaan kita bekerja, biar apa? Biar dia bisa menginterpretasi pertanyaan-pertanyaan atau input-input yang ditanyakan gitu kan. Kalau dia sendiri juga memorinya belum dibentuk ya, mohon maaf ya akan benar-benar seperti robot karena belum dilatih. That's why kita perlu menganggap kalau AI itu adalah tim tambahan, partner tambahan yang akan mempermudah pekerjaan kita. Ya, sebelum kita lanjut ke sana lebih jauh, aku mau selesaikan nomor 4 dulu. Kalau customer experience saat ini juga sangat gampang banget mereka tuh jumping ke brand yang lain. Kalau kita tidak menyediakan customer experience atau pengalaman berbelanja atau pengalaman bertransaksi yang memenuhi ekspektasi mereka. Yang tadi ingin cepat, multi channel, terus dia mau juga servisnya di WA, di Telegram, dimanapun itu sama bagusnya. Coba bayangin, kan mereka tuh demanding banget ya market sekarang gini. Tapi ya begitulah cara market sekarang itu bekerja. Oke, kita boleh next lagi Mbak Anggi. Oke, aku versi cepat aja teman-teman. Nah, ini adalah beberapa problem yang sering banget terjadi. Jadi, siapa di sini yang udah ngerasa timnya udah di level ini? CS burnout. Mbak Ina, kita kena suspend lagi. Kenapa kena suspend? Ya, karena kita harus melakukan broadcast, tapi ternyata mau beli nomor baru pun baru dibeli aja udah langsung kena suspend dan lain-lain. Wah ini Mbak Anggi seru banget kalau kita nanti mungkin ceritain ke teman-teman apa yang terjadi ya. Kenapa banyak banget yang sekarang kena suspend. Terus burnout jadi nggak bisa kerja. Terus untuk poin nomor 2 channelnya masih terpisah-pisah. Jadi sekarang buka WhatsApp, nanti terus buka misalnya Instagram, habis itu buka TikTok, habis itu buka lain udah kadang tuh kayak udah
Enggak sih, ini tuh kayak terlalu banyak yang dikerjain. Padahal sebenarnya sekarang udah gampang, udah ada teknologinya gitu. Menyatukan semua chat customer dari berbagai macam platform, itu bisa masuk ke satu pintu kayak yang aku bilang tadi. Terus poin ketiga, respon lambat. Nah ini teman-teman kalau kita udah respon time-nya juga tidak terkendali ya, alias lambat, bisa jadi itu juga customer bisa kabur gitu. Telat dilayani dia mungkin butuh cepat gitu kan, butuh pengiriman misalnya instan atau misalnya butuh saat itu juga nih kalau yang misalnya kita pesan Netflix gitu kita maunya kan moodnya nontonnya malam ini tapi dibalasnya besok kan kayak kita jadi batalkan pesanan gitu. Nah ini juga berbahaya sekali sebenarnya karena gini, keputusan pembelian di era sekarang itu tuh bener-bener per menit. Kalau dulu masih per jam teman-teman, sekarang itu bisa langsung mereka pindah ke kompetitor. That's why kita butuh sistem, karena kan ini udah lawannya waktu ya. Mereka butuh respon time yang cepat gitu. Oke, terus yang selanjutnya, follow up tidak konsisten. Sudah pasti, karena bisa jadi beda-beda platform, beda-beda channel, itu juga beda-beda admin ya, dimana mungkin level product knowledge-nya juga berbeda. Mungkin yang di Telegram ditangani sama anak baru, tapi kalau di WhatsApp ditangani sama misalnya yang udah senior nih CS-nya. Nah, itu juga ternyata bisa menjadi problem. Terus experience berbeda di tiap channel juga akan mempengaruhi orang-orang kayak ngerasa kayak udahlah nggak lagi aku pesannya lewat sini misalnya. Syukur-syukur dia mau cari ke channel kita yang paling bagus misalnya let's say WhatsApp. Tapi kalau dia misalnya memutuskan untuk pindah ke kompetitor kan itu yang berbahaya. Oke, kita boleh next. Nah, dan ini dampaknya kalau kita nggak mau berbenah, teman-teman. Udah tahu ada jalan keluarnya, udah tahu apa yang harus kita lakukan, tapi mungkin ngerasa itu something new dan ribet banget gitu ya. Jadi kita kayak menolak untuk mau berbenah, ya ini yang akan terjadi. Diam-diam customer bakal pergi, loyalitas sudah pasti bakal menurun, biaya akuisisinya juga ya akan jadi jauh lebih mahal. Walaupun mungkin sekarang kalau kita melihat kayaknya mahal deh Mbak Ina. Yakin nggak mau dicoba dulu karena sebenarnya teman-teman garap ini masih manual itu jauh lebih tidak efisien loh dari segi cost ya. Cobain dulu deh baru bisa dibandingin karena ya memang banyak banget yang bilang kayaknya repot, ribet, mahal dan lain-lain. Coba dulu saranku itu ya karena kalau enggak kita nggak bisa compare langsung gitu loh impactnya kayak gimana. Bahkan Mbak Anggi tuh di beberapa kali webinar juga pernah cerita ya, ada yang ngerasa kayak mahal, mahal, mahal gitu. Tapi at the end ya tetap langganan juga gitu dan ngerasa apa namanya revenue-nya jauh lebih meningkat ketika sudah tersistemasi dengan baik. Oke. Terus jangan sampai juga ini brand kita jadi mudah ditinggalkan dan yang paling bahaya ya kita kan goals-nya setiap bisnis tuh pingin menjadi market leader. Itu goals tiap-tiap di apa namanya bisnis apapun itu bidangnya gitu pasti kita pengen menjadi yang terbaik. Boleh kita next dulu. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini ternyata udah dari hasil riset itu 88% perusahaan di dunia itu menggunakan AI setidaknya itu di satu fungsi bisnis mereka, baik itu di marketing misalnya, atau mungkin di bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan customernya, atau bahkan di operasionalnya mereka gitu, gimana merekomendasikan produk-produk yang harusnya cepat di restock dan lain-lain sesuai dengan maunya market. Dan 85% perusahaan Fortune 500 ini sudah memakai AI. Ada yang tahu mungkin perusahaan Fortune 500 itu perusahaan yang seperti apa? Ada yang tahu? Itu adalah perusahaan-perusahaan yang di apa ya? Kan Fortune itu kalau di Indonesia ada tuh Fortune PR, Fortune ya, di bidang marketing yang dimana dia itu sejenis agensi yang lumayan ternama. Dia bikin list 500 perusahaan di Amerika yang dari annual revenue-nya itu paling tinggi. Dan ternyata 85% dari 500 perusahaan itu sudah memakai AI minimal aja satu di bagian fungsi bisnisnya. Dan aku di sini juga mulai pengen ngajakin teman-teman walaupun mungkin di Indonesia belum terlalu familiar banget gitu kan. Tapi percayalah teman-teman di luar sana itu udah banyak banget
orang berlomba-lomba untuk mulai mengarah ke sini, mulai migrasi ke sini. Sorry, aku minum dulu ya, Mbak Anggi. Silakan, silakan, Mbak Ina. Contoh yang Fortune 500 ini, itu tuh teman-teman ya Apple, ya teman-teman pasti tahu lah ya. Walmart, Amazon, Amazon, betul. Apalagi Mbak Anggi? Google. Dan kita tuh udah sangat familiar dengan brand-brand mereka gitu. Dan ternyata mereka sudah dari beberapa tahun yang lalu gitu. Dan jangan sampai kan kita udah tahu tapi masih nggak mau berbenah. Karena tadi aku bilang Indonesia tuh selalu dapat kesempatannya itu agak telat dibandingkan dengan negara-negara maju. Ya emang udah nasibnya kita, cuman kan jangan mau terima nasib gitu-gitu doang gitu. Kalau bisa kita jemput bola. Apalagi di sini kita udah banyak dapat informasi dari tim Pancake, khususnya aku berterima kasih juga buat Mbak Agi and tim karena honestly setiap kita ngobrol aku selalu dapat insight yang wah ini belum ada di Indonesia gitu. Jadi thank you banget. Oke, kita boleh next dulu. Next lagi. Oke, contohnya bisa teman-teman lihat di seperti ini. Untuk tren customer experience di tahun 2026, bisa kita lihat mungkin paling enak itu dengan cara membedakan kali ya. Kalau dulu itu lebih ke arah reaktif dan juga manual. Reaktif itu seperti apa? Kata ini, lawan katanya proaktif. Jadi kalau service kita masih reaktif, itu berarti kita masih kayak sebatas menjalankan customer service aja teman-teman. Customer service itu sangat-sangat reaktif. Contoh ada yang nanya kayak gini, kayak barangnya sudah dikirim, tuh customer perlu nanya dulu, baru kita reaktif, menjawab. Dan itu kalau kita masih di level itu bisnisnya, aduh sayang banget, karena udah ketinggalan zaman banget gitu loh. Udah harusnya kita udah jauh lebih proaktif, bahkan bisa memprediksi keinginan customer atau apa yang ingin ditanyakan customer. Bisa dilihat ya, kalau dulu masih sangat manual, jadi customer komplain, CS baru respon. Terus dicatat semuanya secara manual, dan disitulah kita mencoba untuk menyelesaikan masalah, tapi ya karena masih manual banyak yang kelewat, terus juga responnya jauh lebih lama. Di 2025 sebenarnya udah data driven ya, karena kan kita udah sangat familiar dengan istilah big data gitu. Jadi kayak data chat, transaksi, terus feedback itu udah mulai kita melakukan analisis di situ. Dan itu mempengaruhi cara kita berpikir dengan tim. Oke, next berarti kita bikin ini, next kita bikin ini karena by data ada fakta customer kita maunya begini, begini, begini gitu. Jadi brand udah mulai tahu masalah paling sering, terus bisa memperbaiki jauh lebih cepat. Nah, fenomena di 2026 itu diprediksinya jauh lebih prediktif dan proaktif teman-teman. Jadi sudah tidak lagi kita reaktif tapi masih manual gitu. Jadi sistem memprediksi kebutuhan dan potensi masalah sebelum customernya itu komplain bahkan. Ini salah satu contoh aja ya. Jadi customer belum chat, tapi sistem misalnya mendeteksi secara otomatis ada keterlambatan gitu. Jadi langsung kirim solusi atau reminder penawaran yang relevan gitu dengan kasus yang terjadi. Karena di sini misalnya kasusnya adalah hard complaint, karena mungkin dia udah notes gitu ya harus dikirim cepat, tapi ternyata ada keterlambatan di sistem dan lain-lain, itu udah langsung ada reminder. Siapa di sini yang di Shopee pernah dapat chat bot ya, yang kayak misalnya, ups, mohon maaf, sepertinya pesanan kamu mengalami keterlambatan, bla 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 bla, something like that. Nah, itu tuh udah di level prediktif dan proaktif, teman-teman. Jadi, kalau di level nasional, perusahaan yang bisa kita lihat aksi nyatanya itu udah pakai AI dalam berkomunikasi dengan customer-nya, itu salah satunya Shopee sama Tokped. Dia udah mulai leverage AI di bagian customer service-nya atau customer support-nya, CS support-nya kayak gitu. Boleh kita next dulu Mbak Anggi? Nah, contohnya seperti ini. Kalau dulu customer DM misalnya atau customer nge-WA, "Min, paket saya belum sampai nih." gitu. Terus disitulah brand kita baru kayak ya udah cek manual, baik kami bantu cek dulu ke admin, cari resi satu-satu, balas lama atau kadang bisa beberapa hari. Terus customer jadi keburu emosi, terus nulis status lah atau mungkin udah
ngasih bad review di Google Review dan lain-lain gitu. Kalau 2025 sebenarnya sistem kita udah mulai kenal sistem, udah tahu status pengiriman dari data, tahu ini customernya repeat order apa enggak, tahu paketnya udah apa namanya datang apa sering telat di area tertentu gitu kan. Jadi kayak respon brandnya juga udah beda gitu, seperti yang teman-teman bisa baca di situ ya. Jadi jauh lebih relevan, jauh lebih profesional. Terus kalau di tahun 2026 customer belum chat, tapi sistemnya otomatis sudah bisa terkirim kayak gini contoh template chatnya. Yang ini bisa kita pakai AI gitu. Jadi, halo Kak, paket kemungkinan telat karena faktor cuaca. Kami sudah siapkan solusi plus voucher yang sekiranya bisa membantu Kakak ya untuk transaksi di depannya. Something like that lah. Intinya ini cuma contoh, tapi ini perbedaannya teman-teman. Kenapa kita mulai melihat kira-kira di 2026 itu ekspektasi customer terhadap pelayanan di bisnis kita atau customer experience yang kita coba suguhkan ke mereka itu bedanya itu di sini. So far udah cukup dipahami ya? Sudah? Boleh kita lanjut? Nah, ini dia. Jadi, kalau kita simpulkan, jadi lebih ke AI powered customer service, terus juga omnichannel sebagai standar ya. Ini standar ya, teman-teman. Jadi kayak kalau belum pakai kayak iya, ya kalian masih zaman dulu banget gitu loh. Jadi standarnya itu di 2026 mesti banget kita pakai omnichannel daripada ketertinggalannya makin jauh gitu. Terus yang ketiga, personalization yang dimana mereka benar-benar maunya itu kita deket. Kayak kita tuh dianggapnya tuh pokoknya kalian harus jadi cenayang para brand. Ada loh, soalnya kita itu di compare soalnya. Di sini aku udah disebut eh, pakai nama sendiri gitu. Bahkan ditahu nih transaksi sebelumnya apa. Bahkan banyak banget juga di klinik-klinik kecantikan atau misalnya klinik-klinik lain tuh kayak, "Hai, ini udah waktunya kamu melakukan perawatan ulang kembali." Gitu loh, guys. Jadi di bulan berikutnya itu udah ada pesan otomatis yang terkirim ke customer seperti itu. Jadi itu sangat-sangat membantu kita sebagai bisnis untuk terus terhubung dengan customer kita. Karena ingat, kalau sekarang teman-teman masih sering follow up customer tapi belum terjadi closing atau transaksi, hati-hati. Karena gini, data atau riset pun menunjukkan kalau transaksi ke customer itu bisa terjadi di interaksi 5 sampai 12 kali. Kalau kita aja nggak pernah nyapa customer, nggak pernah berinteraksi sebelumnya, terus tiba-tiba kita nongol, nge-broadcast WA, tapi memberikan penawaran ya wajar aja gitu. Belum closing gitu, karena dari ahli pun bilang kalau ini loh data transaksi itu bisa terjadi ketika kita itu udah melakukan interaksi ke customer secara rutin ya, minimal banget itu 5 kali sampai 12 kali rentannya di situ. Jadi emang harus sering-sering kita sapa. That's why di sini juga di 2026 CX-nya nanti bakal jadi strategi bisnis dan human touch itu adalah value utamanya. Gitu. Oke, kita next dulu. Jadi kesimpulannya ini sih teman-teman, AI itu handles the volume, humans handle the value ya. Jadi kalau bisa sekarang kita mulai menganggap AI ini sebagai tim kita, tapi dia yang khusus ke bagian yang itu kayaknya ditanya sama customer kita tuh pengulangan, jadi repetisi. Ya udah kayak sesuatu yang itu sifatnya sering banget ditanyain kayak frequently asked question dan lain-lain itu bisa kita andalkan ke AI. Tapi nanti ketika misalnya obrolannya sudah mengarah ke misalnya komplain, terus butuh di situ kita turun ya, human agent, disitulah kita handle dan memberikan value di situ. Gitu. Boleh next lagi? Nah, ini dia peran omnichannel dan CRM yang tadi ya katanya untuk tren 2026 itu udah harus menjadi standar dari tiap-tiap bisnis. Yang dimana, oh ya untuk datanya teman-teman silahkan kalau teman-teman senang sama apa yang aku sampaikan ini, sering-sering baca Harvard Business Review ya. Karena di situ itu udah yang ngomong tuh para ahli gitu. Aku cuma merangkumkan teman-teman aja di sini fenomenanya apa gitu. Tapi kalau teman-teman senang belajar hal yang kayak gini bisa banget ngikutin dan
dapat informasi lebih banyak di Harvard Business Review. Terus McKinsey juga boleh banget kayak gitu. Nah, ini perbandingan ketika teman-teman tanpa menggunakan omnichannel dan dengan menggunakan omnichannel. Kalau masih nggak pakai, ya datanya masih terpisah, customer-nya juga cenderung frustasi, CS-nya kerja berkali-kali lipat, dan itu yang bikin tim CS kita tuh sering burn out gitu, karena kayak semuanya tuh masih sangat manual, nggak ada data yang membantu kita untuk memberikan pelayanan harusnya kayak gimana gitu, karena tidak terekam dengan rapi gitu kan, dan itu sangat-sangat melelahkan. Terus kalau kita mulai pakai omnichannel, ini yang akan teman-teman dapetin. Udah semua channel jadi satu dashboard, history customer-nya lengkap ya, terus kita nggak akan salah nyebut nama orang, nggak akan salah keliru mengirim pesan sesuai treatmentnya gitu, karena udah terekam di sistem gitu. Kecuali memang salah di submit di sistemnya, itu bisa jadi ada error. Cuman kalau misalnya semuanya udah benar, insya Allah itu akan mempermudah kerja kita banget dan akan terjadi kolaborasi CS yang sangat-sangat efisien. Kita boleh next lagi. Nah, kalau sebelumnya CS bakal kewalahan banget, sesudahnya itu nanti AI plus omnichannel ya, kalau udah dikolaborasikan di dalam bisnis kita, CS bakal sangat-sangat fokus ke kualitas. Jadi KPI-nya juga bisa lebih jelas dan terstruktur, lebih rapi gitu ya. Kita boleh next lagi. Nah, ini kayaknya slide 2 terakhir ya Mbak Anggi ya. Jadi teknologi tanpa empati itu bakal kerasa dingin banget teman-teman. Tapi kalau empati, ya kita udah punya CS-CS yang bagus banget nih dari segi karakter Mbak Ina, udah empatinya tinggi, terus ada willingness to help ke setiap customer kita, mereka melayani dengan hati. Tapi kalau tanpa sistem tetap aja melelahkan teman-teman. Ada momen nanti pelayanan kita, walaupun CS kita udah sangat-sangat kredibel dengan skill yang luar biasa, tetap aja bakal capek gitu. Karena omnichannel dan CRM adalah fondasi plus investasi menurut aku. That's why kita harus mulai mengarah ke sini ya. Next lagi. Dan ini praktik nyatanya, bisa teman-teman lihat di layar masing-masing ya. Ketika AI dikolaborasikan dengan human services, ini pastinya bisa bantu boosting loyalitas dan revenue-nya. Gimana? Karena kayak ya udah kayak yang aku bilang tadi, AI itu bisa fokus ke hal-hal yang sifatnya teknis, repetisi seperti jawab FAQ, terus bantu routing chat-nya. Kalau misalnya itu komplain diarahkan ke misalnya customer support. Terus kalau itu misalnya nanya tentang refund, dia bisa bantu ngarahin ke tim yang misalnya khusus untuk komplain refund, atau misalnya dipegang langsung sama finance, something like that gitu. Jadi langsung bisa routing chatnya itu sesuai ke rutenya masing-masing. Kayak gitu, follow up otomatis, baca data. Terus kalau kita tim CS yang human agentnya itu bisa lebih mengarah ke tugas-tugas komunikasi customer yang melibatkan empatis, terus ngasih solusi yang mungkin jauh lebih kompleks ya, yang nggak bisa diselesaikan AI, bisa juga upsell, bisa juga lebih memperdalam relationship sama customernya, kayak gitu. Ini ada beberapa contohnya. Kayak mungkin kayak ngenali nih siapa aja yang udah repeat gitu kan, karena udah ada riwayat ordernya sebelumnya. Tapi kalau CS itu lebih kayak ke personal, kayak apa nih yang mau dibeli lagi yang kemarin, atau mau upgrade. Misalnya kalau kita jasa ya, biasanya kan kita nanyain mau upgrade package-nya nggak ke misalnya ke package yang paling atas, something like that. Yang dimana pasti ini ada banget dampaknya ke bisnis kita, respon time jadi jauh lebih cepet ya, terus CS kita juga nggak burn out, dia fokus ke customer-customer yang mungkin spendingnya sangat tinggi di perusahaan kita, jadi butuh pelayanan yang lebih ekstra, treatment yang spesial dibandingkan hanya dengan menggunakan chat belaka. Mungkin CS bisa fokus keliling tuh ke kantor masing-masing, silaturahmi sambil ngobrol kira-kira apalagi yang bisa kita support nih, kayak gitu. Jadi hal-hal teknis aja sih sebenarnya yang bisa dibantu sama si AI, tapi itu akan membantu respon time dan juga jadi jauh lebih efisien gitu. Jadi teman-teman CS sekarang nih bisa mulai fokus ke hal-hal yang benar-benar signifikan di bisnis kayak gitu. Terus repeat order sama conversion jadi bisa naik.
customer juga jauh merasa benar-benar diperhatikan gitu loh. Benar-benar kita melibatkan emosi di situ juga gitu. Jadi mereka merasa dihargai, yang impact-nya sangat bagus banget nanti ke loyalty customer. Gitu. Boleh kita next Mbak Anggi? Jadi AI handles the volume, seperti yang saya sampaikan tadi, humans create the value. Gitu ya. Udah sih, kayaknya itu aja dari aku. Selanjutnya nanti kita ketemu lagi di sesi tanya jawab ya, teman-teman. Jadi saran aku, karena kita udah tahu ilmunya apa, terus trennya ke depan ternyata kita dituntut untuk menjadi penyedia jasa atau produk yang jauh lebih prediktif dan juga proaktif, yang di situ dituntut juga membalas pesan bukan lagi per jam ya, tapi lebih ke per menit dan bahkan per detik gitu. Jadi ada baiknya kita mulai kenalan nih, pancake itu sebenarnya apa. Silakan Mbak Anggi, tolong gantikan saya. Siap. Makasih banyak, Mbak Ina. Wah, very insightful ya, teman-teman. Jadi tadi ya, AI itu handles volume, sedangkan human itu creates value. Iya. Jadi nggak bisa, kalau bisnis kita mau maju dan nggak ketinggalan di 2026, nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Jadi harus dikolaborasikan. Seperti itu ya, Mbak Ina ya. Oke, sebelumnya mohon maaf nih, kayaknya saya baru ingat waktu di awal tadi saya belum perkenalkan diri. Untung Mbak Ina udah nyebut terus nama saya. Jadi saya boleh disebut Anggi atau Enggi, bebas aja ya teman-teman. Nah, teman-teman yang mau bertanya sama Mbak Ina, boleh banget ditulis di kolom chat, atau nanti kita di sesi Q&A, teman-teman boleh langsung raise hand. Jadi kita akan open mic gitu. Jadi teman-teman bisa langsung konsultasi bersama dengan Mbak Ina. Nah, sambil menunggu, mungkin teman-teman ada yang mau nyiapin dulu ya, tadi pertanyaannya apa aja. Saya kenalin dikit lagi soal pancake. Jadi kalau tadi kan udah tahu ya siapa aja sih yang pakai pancake, tapi kan mungkin teman-teman pejuang cuan di sini belum benar-benar paham ya. Kayak apa sih sebenarnya pancake ini alat untuk apa gitu ya. Jadi sebenarnya pancake ini adalah salah satu produk yang kami buat nih dalam ekosistem produk kami. Jadi seluruh produk yang di sini ini adalah ekosistem produk yang kami buat sesuai dengan funneling setiap tahapan funneling marketing. Jadi teman-teman menggunakan ekosistem produk kami ini bisa menghemat sampai 20% cost per conversion, bisa juga meningkatkan hingga 34% jumlah customer yang potensial atau calon pembelinya kita. Juga bisa mengoptimalkan 8 kali ROI di iklan. Khususnya ini adalah iklan di Meta dan TikTok ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah biasa ngiklan yang di Instagram misalnya ada klik ke WA, atau di TikTok yang juga sama ya, klik ke WA. Nah, itu bisa lebih dioptimalkan lagi menggunakan produk-produk kami. Seperti itu. Jadi sebenarnya Pancake ini adalah solution provider. Jadi produk-produk kami ini adalah penyedia solusi untuk teman-teman yang butuh chatbot. Jadi tadi ya, misalnya teman-teman mau pasang chatbot AI-nya nih buat FAQ, buat percakapan yang memang sering, hal-hal yang sering ditanyain sama pelanggan, repetisi. Yang tadi sudah disebut sama Mbak Ina, gitu. Atau memang untuk konsultasi awal, jadi kayak filtering. Kalau kita baru ngiklan, terus masuk dulu, nih butuhnya apa? Let's say klinik gitu ya. Misalnya butuhnya untuk kulit berjerawat, atau butuhnya untuk kulit kusam, pengen brightening gitu ya. Atau mungkin untuk anti-aging gitu, apalagi sekarang juga ada misalnya macam-macam ya, kayak ada Botox atau ada laser, IPL kayak gitu-gitu ya. Nah, itu bisa difilter dulu di awal menggunakan chatbot AI. Seperti itu. Terus juga kami menyediakan solusi CRM omnichannel. Nah, kalau tadi kan Mbak Ina udah mention, bisnis itu penting banget punya omnichannel, karena sebenarnya lebih ke memenuhi mm, channel untuk apa ya, jalurnya si pembeli kita atau calon pembeli kita dalam reach kita, menghubungi kita. Jadi kalau kita cuma tersedia WA aja, sedangkan mereka mungkin prefer untuk di TikTok gitu, untuk chat-chatan di DM atau di Instagram kayak gitu. Nah, kalau kita nggak ada kan sayang banget. Berarti ada beberapa potensial customer atau calon pembeli yang memang
nggak kejangkau sama kita. Nah, di kami ini ada solusi untuk cara omnichannelnya, jadi mengelola cacatan dan juga data pelanggan itu langsung di satu tempat aja, seperti itu. Kemudian juga kami penyedia solusi WhatsApp Business API. Nah, ini untuk teman-teman yang memang udah capek ya gonta-ganti nomor, ternak nomor, dikit-dikit kena suspend kayak tadi yang Mbak Ina udah cerita ya ada kliennya yang CS-nya sampai burn out dan bahkan karena nomornya ke suspend jadi nggak bisa ngapa-ngapain nih. Boro-boro nge-follow up gitu. Bahkan mau ngubungin atau nginfoin barangnya udah dikirim aja jadi bingung, jadi terkendala karena nomornya kena ban. Nah, untuk pejuang cuan yang udah butuh WhatsApp yang lebih aman, itu tentunya harus pakai WhatsApp Business API karena sudah ketentuan dari Meta. Meta sebagai pemilik produk WhatsApp ya, WhatsApp, Instagram, Facebook. Nah, mereka punya ketentuan sendiri nih dengan intensitas chat yang tinggi gitu. Jadi teman-teman yang eh, chatnya punya intensitas tinggi tadi itu akan lebih mudah kena ban. Nah, kalau seperti itu, sistemnya Meta akan mendeteksi bahwa bisnis teman-teman itu eligible untuk pindah ke WhatsApp Business API. Kalau memang teman-teman masih, oh ya aku nggak masalah, aku nggak ada branding, misalnya gitu ya. Aku mau ternak nomor aja, berarti nggak masalah. Masih bisa dijalankan. Tapi dari yang udah ada, ini di kami, ada yang di tahun lalu itu kayak masih mahal. Soalnya kalau pakai WhatsApp Business API kan ada duit lagi gitu ya, ada biaya operasional yang bertambah. Sedangkan pada saat itu beliau merasa kayak mendingan tetap manual aja, mendingan tetap pakai WhatsApp biasa aja, nggak apa-apa ternak nomor. Setelah sekitar 15 bulan, 14 bulan atau 15 bulan, akhirnya beliau datang ke kami dan mengatakan bahwa udah nggak bisa. Karena bisnisnya sudah semakin besar, pelanggannya sudah semakin banyak. Sekarang masalah branding itu udah sesuatu yang sangat apa ya, wajib gitu. Sudah tidak bisa lagi nomor itu nggak bisa dihubungin karena mereka akan kembali lagi, akan repeat order lagi dan akhirnya mau tidak mau diputuskan untuk menggunakan WhatsApp Business API gitu. Nah, teman-teman monggo kalau sudah emang udah mentok gitu ya atau nggak usah nunggu mentok deh dari sekarang aja emang udah mulai kena ban atau pengen kayak lebih ke branding meningkatkan trustnya pelanggan terus juga pengen nggak perlulah pelanggan itu save udah pasti tahu bisnis ini ngechat dia gitu ya jadi ada masking name nah itu bisa pakai WhatsApp Business API di kami dan yang terakhir tadi yang sempat saya mention pengoptimalan sampai 8 kali ROI di periklanan karena di kami ada namanya CAPI, Conversion API. Jadi kalau teman-teman beriklan di Meta, terus pakai yang klik WA ya, itu ada kita kayak ada section untuk masukin data. Ini loh calon pembeli yang akhirnya jadi beli. Terus beli produk kita nilainya segini gitu. Nah, dengan memasukkan data di dalam CAPI, maka itu sinyalnya akan dikirim ke Meta. Jadi Meta akan tahu, oh ternyata tipikal yang cocok dengan kita saat kita beriklan gitu ya. Yang seperti ini, gitu. Jadi pihak Meta pada saat kita beriklan lagi akan menyesuaikan dengan data yang kita kirim. Jadi targetnya atau kayak leads list yang masuk itu akan lebih disesuaikan dengan data yang kita sudah masukkan. Begitu pula dengan TikTok Ads juga seperti itu. Oke. Nah, tadi kan udah nyebut WhatsApp Business API ya. Jadi memang WhatsApp Business API ini jenis yang berbeda dengan WA reguler. Kalau teman-teman kan biasa pakai di handphone yang ini, WA reguler. Nah, kalau WA Business API ini berbeda lagi. Kalau nomor teman-teman sudah dipakai di WA reguler di handphone, itu nggak bisa dipakai di WA Business API yang versi normal, WA Business API normal. Nah, kalau sekarang di tahun ini tersedia namanya WA Business API Coexistence. Seperti apa? Jadi, nomor WA bisnis yang direguler didaftarin juga ke WA Business API. Kalau teman-teman mau tahu info lebih lengkapnya, bisa menghubungi ke nomor WhatsApp resminya Pancake Indonesia yang teman-teman dikirimin itu, yang udah bercacatan ya, ngirimin link Zoom, ngirimin pendaftaran webinar gitu. Teman-teman langsung tanya aja, saya mau tahu dong tentang WhatsApp API Coex gitu. Soalnya di sini kan waktunya terbatas ya, jadi saya cuma tunjukin yang paling banyak dipakai aja. Nah, kalau yang ini adalah integrasi chatbot AI. Kalau di kami kebetulan pakainya OpenAI. Jadi nanti ada section atau ada menu sendiri, teman-teman masukin promptnya. Juga kalau teman-teman mau
mengintegrasikan atau menghubungkan POS-nya. Jadi kayak ngambil nomor telepon, ngambil alamat, ngambil produk gitu ya. Jadi di kami ini karena pakai OpenAI, tentu kalau di OpenAI itu ada kayak token ya. Jadi teman-teman harus punya tokennya dulu, baru bisa dipasang promnya di sini, terus promnya bisa berjalan. Kalau tokennya di OpenAI-nya, akun OpenAI-nya teman-teman habis, di sini nggak akan jalan gitu. Nah, kalau teman-teman mau lebih dalam tahu soal AI chatbot, itu bisa menghubungi kami juga ke WA Pancake Indonesia. Kalaupun teman-teman, oh aku nggak punya nih akun OpenAI, kayaknya mau pakai chatbot yang biasa aja, yang non AI, itu juga bisa. Nah, kalau yang non AI, chatbotnya itu nggak ada biaya token atau harus punya akun di OpenAI gitu-gitu nggak ada. Jadi langsung pakai aja di produk kami tanpa perlu ada biaya tambahan atau ada perlu saldo token-token tadi gitu. Nah, ini jadi dengan menggunakan chatbot, tentunya teman-teman bisa menyederhanakan alur bisnis dan bisa langsung nge-save atau nyimpen datanya di CRM secara langsung gitu. Nah, ini adalah seperti tampilan ini ya, pengelolaan chat di satu tempat yang berasal dari beberapa platform. Jadi kalau teman-teman tadi udah omnichannel, misalnya ada WA, ada Telegram, ada Shopee gitu ya. Semua chat-chatan calon pelanggan dan pelanggannya teman-teman akan muncul di satu tempat. Seperti itu. Let's say misalnya teman-teman abis nge-live TikTok gitu ya. Nah, semua komentar yang muncul di selama live TikTok atau selama live Instagram, termasuk juga DM-nya misalnya atau komentar di postingannya gitu. Itu bisa dilihat di satu tempat aja, di satu tampilan. Gitu, bareng sama WA, bareng sama yang lain-lain. Yang ngebedain nanti cuma ada logo-logo di sininya aja. Di samping nama pelanggan atau calon pelanggan kita. Seperti itu. Oke. Masuk ke harga di kami mulai dari 388.500. Nanti teman-teman bisa tanya langsung aja karena ini harganya benar-benar tergantung ya dari jumlah platform yang teman-teman pakai. Misalnya ini adalah satu nomor WA aja dipakai 3 orang selama 3 bulan berarti 388.500. Tapi kalau teman-teman mau pakainya satu WA, satu TikTok, satu Shopee itu akan beda lagi. Dan di kami tidak ada perbedaan fitur yang terbuka di paket langganannya. Jadi semuanya sama aja kalau soal fitur. Yang ngebedain, kalau teman-teman langganannya 3 bulan, yang tadi misal satu WA ya, 3 orang, 388.500 itu berarti cuma dapat chat CS sama video tutorial. Tapi kalau teman-teman langganan yang 6 bulan, dapat online training atau online meeting sebanyak 2 kali. Kalau teman-teman langganan yang 12 bulan, itu nggak ada batasan mau online-nya, yang penting diatur aja waktunya gitu, janjian aja sama tim kami seperti itu. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Nah, kalau yang tadi sempat di-mention sama Mbak Ina, ada chat rotator, ada apa ya namanya itu, Em, sorry, statistik kayak gitu-gitu ya, atau teman-teman tadi butuh misalnya kayak, nah seperti ini. Sudah terlihat ya. Jadi teman-teman bisa lihat timnya teman-teman yang mana yang paling cepat membalas. Juga teman-teman bisa lihat timnya teman-teman yang mana yang paling banyak membalas. Jadi sebelah sini adalah waktu, sebelah sini adalah jumlah. Gitu. Hingga di level per jam. Jadi teman-teman bisa tahu, misal di jam sekian udah ada kerja atau belum, kayak gitu ya. Nah, kelihatan. Seperti ini, termasuk di performa iklan. Kalau teman-teman tadi beriklan, bisa kelihatan. Sorry. Iklannya ini udah spending berapa, bisa Oke. dimatikan, bisa dinyalakan, seperti Hmm, itu. oke. Oke, sekarang kita masuk ke Kursitis sesi Q&A. juga. Saya lihat sudah ada. Udah hmm, ada nih di kolom pertama. di kolom chat box. Sebelum kita ke kolom chat box, mungkin ada yang mau nanya Hai. langsung nih sama Mbak Ina. Nanti gambarannya juga yang positif. Apa Mbak Samara? Nah ini kan yang ini peradangnya ya. Oh, bukan, kayaknya kebocoran aja. Telah terjadi kebocoran. Kebocoran. Baik. Iya. Oke, kalau begitu
Nggak ada yang mau nanya langsung ya. Saya izin bacakan satu persatu pertanyaan di kolom chat. Yang pertama dari Mbak Yuli. Bisnisnya kios digital nih, Mbak Ina. Secara Oke. secara bisnis jasa ya, kalau untuk bisnis jasa nih, Hmm, trennya di 2026 itu gimana ya untuk CS-nya? Oke, thank you. Tadi namanya siapa boleh? Mbak Tolong dibantu Yuli. Mbak. Mbak Yuli dari kios Hmm. digital ya. Itu sejenis apa Mbak ya? Bisnisnya agensi kah? Atau kreatif agensi mungkin? Karena ada kreatif-kreatifnya ya embel-embelnya. Iya. Sebenarnya Apa kalau nih Mbak Yuli? misalnya Agensi digital agensi digital marketing. marketing, wah immerse nih di dalamnya nih. Oke, kalau tren di 2026 itu kalau misalnya bisnis jasa, sebenarnya ini hampir apa yang kita bahas di hari ini tuh menjawab pertanyaan dirimu sih Mbak, karena kalau kita mengarahnya ke tim CS, sudah waktunya banget kita pakai yang tadi cepat, terus juga Banggi tadi udah kasih tahu beberapa ya. Kalau di Pancake itu juga ada chatbot dan lain-lain. Karena gini, kalau kita ngelihat CS ke depannya itu bagaimana nanti CS kita juga bisa melayani tiap-tiap kliennya itu dengan sangat cepat tapi juga personalized karena di 2026 itu bukan hanya personalisasi tapi highly personalization yang dibutuhkan, yang dimana di situ benar-benar kayak into 101 kliennya kita gitu. Dan kayaknya yang paling bagus juga untuk menerapkan apa yang kita bahas hari ini, Mbak Yuli, itu memang bisnis jasa nggak sih Mbak Anggi? Karena dalam bisnis jasa itu kan di situ ada kita bisa tanya beberapa yang mereka butuhin ya, kayak repetisi-repetisi misalnya klien kita ini butuhnya apa, terus kita juga bisa kasih beberapa offering yang singkat melalui misalnya button yang itu bisa dipersonalisasi lewat template yang ada di WhatsApp kayak gitu. Jadi trennya untuk CS mengarah ke lebih highly personalization dan tadi juga respon time yang benar-benar sangat cepat. Itu akan sangat disukai banget sih untuk bisnis jasa gitu. Dan di sini kayaknya juga ada beberapa teman-teman yang bisnisnya jasa ya, bukan produk. Tadi Hmm. aku lihat ada teman-teman Exata juga, terus Japanindo Travel di sini. Halo Mas Ridwan. Ini sama nih kayak Mbak Yuli. Di sini itu diskusinya itu ya untuk gimana kita mempersingkat alur chat dari si customer kita, baik itu yang new ataupun yang ini ya, yang apa namanya existing customer. Kalau Mbak Yuli sekarang itu lebih banyak butuhnya ke yang customer baru atau customer yang emang udah existing, Mbak. Jadi aku butuh coba dikerucutin lagi kira-kira eh, tren CX yang seperti oh sorry CS ya tadi ya bukan CX ya ke bisnis jasa itu kayak gimana? Oke, Keduanya. keduanya Mbak, Keduanya nih. itu manage yang lama. Oke, kalau untuk yang baru mungkin nanti ada kaitannya sama ini ya, CTA iklan juga ya Mbak ya, karena kan di situ juga kita butuh strategi. Tapi sebenarnya gini, yang membedakan antara strategi yang dulu atau tren yang dulu, terus yang tren di 2025 yang melibatkan big data, dan juga tren di 2026 yang di situ melibatkan AI di dalam apa namanya komunikasi kita, how we communicate with our customer, baik itu yang how kita get new customer ataupun gimana kita maintenance existing customer itu di bagian sistemnya harus mulai kita pakai sistem yang itu tadi membuat efisiensi waktu balasnya itu cepat walaupun itu ternyata kita pakainya itu chatbot seperti itu. Benar, Mbak. Bener. Leads dari iklan, dari filter, dan sampai follow up-nya. Ini rada tricky karena kadang mereka perlu konsultasi dulu. Oke, iya sih. Dan di situ Mbak, kalau udah konsultasi sebenarnya human agent-nya tetap harus ada ya. Kalau agensi itu kayaknya nggak bisa sepenuhnya langsung pakai pakai chatbot gitu. Cuma nanti perlahan kita bakal sambil konsultasi dengan human agent, kita bisa mengumpulkan data-data yang sepertinya kita butuhkan gitu. Karena sebenarnya gini teman-teman, aku pun
di awal tuh sempat dilema, tapi kan kalau misalnya di bisnis biasa itu sangat segmented ya Mbak Yuli ya. Kadang tuh nggak bisa yang bener-bener langsung kita bikinkan template kayak gitu. Cuman gini, AI itu tetap aja tugasnya adalah memprediksi sebenarnya. Termasuk memprediksi chatnya customer itu nanti bakal apa dan jawabannya apa gitu. That's why dalam memprediksi, pokoknya tugas AI itu adalah memprediksi dan ketika memprediksi yang dibutuhin itu adalah data sebanyak-banyaknya. Mungkin sekarang yang Mbak Yuli and tim CS, Kios Digital Kreatif bisa mulai lakukan adalah memperbanyak datanya dulu sebelum kita bisa nanti tuangkan itu ke strategi dalam membalas pesan, baik itu ke new customer nanti template-nya akan seperti apa, terus ke existing customer juga nanti seperti apa, terus data-data yang dibutuhin itu apa. Cenderung ini akan beda-beda. Kalau agensi pastinya adalah data-data yang paling basic itu nama, nomor HP, WA ya, kalau bisa WA, dan email itu pastinya udah ada. Terus transaksi pembelian sebelumnya kalau misalnya apa namanya ada, itu juga akan sangat baik karena gini, ketika kita masukin itu nanti ke dalam sebuah template, itu benar-benar kita butuh data sebanyak-banyaknya. Jadi sekarang jangan sampai teman-teman kalau misalnya ada klien terus baru datang gitu kan, as a new customer, kita cuma minta data-data spesifik yang, sorry, data-data yang general yang itu tidak membantu kita untuk generate dia ke AI nanti yang membuat, ya jadinya makin susah gitu. Oke. Data-datanya udah banyak, Mbak, dari list-list yang baru, tapi belum terkelola. Mbak Oke. Anggi mungkin bisa ini nih, gimana ya cara mengelolanya? Apakah Pancake, kalau di Pancake sendiri Mbak Anggi, kira-kira data apa sih yang paling wajib biar teman-teman semua di sini yang mungkin belum ada datanya pun bisa mulai terbantu gitu. Kira-kira apa aja sih Mbak Anggi? Satu. Jadi kalau untuk data yang auto kesimpan itu udah jelas ada nama sesuai yang mereka simpan di WA, nomor Mhm. WA-nya, dan pertama kali mereka datang. Jadi ngechat ke kitanya kapan, gitu. Oh, oke, Nah, oke. data yang lain kalau di kami itu fully custom. Jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing bisnis. Karena walaupun misalnya bidang bisnisnya sama ya, travel agent Ya. contoh. Tapi kebutuhan tiap bisnis bisa jadi beda-beda gitu. Tuh Mbak Yuli dan teman-teman ternyata kalau di Pancake itu bisa fully custom ya. Jadi sesuai sama kebutuhannya teman-teman gitu. Nah, data banyak tapi belum dikelola, berarti ini waktunya buat kita kelola ya. Karena 2026 itu benar-benar data driven plus AI. Jadi udah harus ada datanya plus baru kita move ke omnichannel plus AI gitu loh teman-teman ya. Oke. Nah, mungkin betul. Jadi AI-nya dikasih data-data dulu gitu. Jadi kita harus kasih prompt selengkap mungkin, termasuk kayak misalnya cara si AI itu ngejawab seperti apa. Karena kalau AI nggak dikasih lengkap, ya dia akan lebih apa ya ngaco gitu. Jawabnya tuh suka-suka dia gitu. Bener Mbak Yuli. Seperti Jadi itu. di salah satu klien aku sampai kita itu masuk ke behaviornya. Jadi kita jelasin juga kalau apa si audiens kita itu mostly kayak gini. Terus kalau community kita itu arahnya lebih ke sini dengan range usia. Jadi apa namanya mapping customernya sampai kita kasih tahu gitu loh dari gender, terus dari culturalnya juga sampai ke behaviornya. Jadi dari data-data yang sangat kayak bahkan status ekonomi sosialnya kita juga masukin, kita ceritain ke AI biar apa? Biar dia tahu penyebutan yang baik seperti apa, bahasa yang digunakan juga seperti apa. Jadi itu lebih nah, makanya tadi ada istilah di tren 2026 yang aku bilang tadi ya. Itu lebih ke apa namanya? Highly personalization karena benar-benar dia itu seolah-olah mengkuliti personality dari orang yang akan dia hadapi gitu. Bener-bener tahu banget sampai tadi mungkin SES-nya ya, status ekonomi sosial, terus dia seringnya menggunakan bahasa apa, santai kah atau lebih ke formal kayak kayak gitu loh. Jadi semakin banyak datanya itu akan semakin personal. Kita bisa apa ya, nge-training si AI kita ini gitu. Oke, nah ini udah ada yang resen Mbak Ina. Jadi kita ke Mas Adam dulu, kita ngobrol Oke, langsung. boleh. Baru habis itu kita akan kembali ke kolom chat, ada pertanyaan dari Mas Wahid. Oke. Silakan, Mas Adam dari Exata. Halo, Selamat malam. selamat siang Mbak Ina, Mbak Anggi. Siang Mas Adam, gimana Bekasi kabarnya?
Alhamdulillah baik. Masih sering hujan sih sama kayak di Jogja. Sama kok. Di sini juga hujan terus ya Mbak Anggi ya. Iya, Iya, kemarin juga kan terakhir baru pulang dari Jogja kan. Oh iya. Iya. Aku jangan-jangan mau saya waktu tanya dong. macet-macetan ketemu Mas Adam itu. Oh, bisa jadi Iya kayaknya. lagi. Rame banget ya Jogja ya. Iya. Aku mau tanya Mbak, untuk yang harga paketan tadi, yang untuk yang 3 bulan kan ya minimalnya. Nah itu udah termasuk sama WhatsApp bisnis API. Terus juga itu bisa nggak sih kalau misalkan pakai nomor yang lama untuk diubah ke WhatsApp bisnis API-nya? Oke. Berarti ini pertanyaan untuk aku ya, Mas Adam. Iya sih. Siap. Terus juga sama fiturnya apa aja ya kalau untuk yang paketan itu? Oke, berarti ini mungkin sekilas aja ya Mas Adam karena keterbatasan waktu. Nanti untuk lebih lengkapnya akan dijadwalkan sesi demo sendiri gimana? Oh iya, boleh, boleh banget Mbak. Nanti Oke, nanti dihubungin lagi lah. Berarti kalau untuk itu ya. boleh. Jadi sekilas aja kalau misalnya tadi yang paket paling kecil yang 3 bulan itu pancake-nya untuk satu nomor WA 3 pengguna 388.500 3 bulan itu sudah free untuk webcake. Webcake ini untuk bikin landing page. Free POS kalau misalnya Mas Adam ini produknya yang dijual adalah produk, jadi untuk mengelola data orderan. Free CRM kalau Mas Adam ini jual produknya ini lebih ke jasa ya, jadi ngelola data pelanggan di sini. Terus free bot cake ini untuk masang flow otomatis, keyword, atau kayak mau bikin chatbot gitu. Dan free juga untuk Pancake Work. Pancake Work ini adalah aplikasi untuk komunikasi internal. Jadi kalau misalnya Mas Adam punya beberapa divisi gitu ya, ada sales, ada marketing, ada social media, ada production, misalnya gitu. Nah, instead of using WhatsApp group satu-satu-satu gitu, nah dengan Pancake Work ini bisa bikin grup-grup, bisa bikin channel, tampilannya kayak Discord, bisa open task, bisa assign task, bisa close task. Jadi lebih advance. Jadi ketahuan juga misalnya udah dalam waktu 3 minggu gitu, nge-assign ke tim marketing, kok nggak jadi-jadi. Nah, itu bisa di follow up lagi di situ gitu. Atau eh deadline-nya cuma seminggu nih buat tim sosial media, tapi kok ini udah hari ke-6 nggak ada kabar apa-apa, nggak ada approval atau apa gitu. Bisa dikomunikasikan di dalam channel atau di dalam grup itu gitu. Nah, untuk ini harganya sudah termasuk juga WhatsApp API ya. Yang ngebedain adalah gini. Kalau pakai WhatsApp API itu ada yang namanya biaya percakapan. Jadi, let's say kita cecetan ya. Misal saya ngechat, saya sebagai calon pembeli, ngechat hari ini jam 9. Nah, Mas Adam ngebalesnya itu sama kayak WA biasa. Ngetik aja biasa. Nah, itu nggak kena biaya. Tapi, kalau ternyata saya misalnya udah ngorder nih, mau produk A gitu. Tapi saya nggak bayar-bayar. Nah, Mas Adam besok itu kayak ngingetin gitu. Timnya ngingetin, Mbak Inji gimana nih? Jadi mau ngambil yang produk A nggak? Kalau produk A kan ini totalnya, let's say misalnya, sorry, Exata nih produk yang dijual apa ya, Mas? Oh, kita jasa Mbak, Jasa. jasa. Jadi kita tuh untuk pencairan dana pensiun di Jepang, Oh, kayak oke. gitu. Jadi misalnya ada kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Betul. Nah, oke, Follow berarti up dokumen biasanya memang lebih banyak. betul. Nah, berarti follow up dokumennya misalnya 2 hari kemudian ya, Mbak Inji ini dokumen yang belum lengkap ada A, B, C, D, E gitu ya. Nah, itu nggak bisa kayak WA ngetik biasa. Tapi Exata ini harus pakai template yang sudah disetujui sama Meta. Jadi ketika mengirim, itu ada yang namanya biaya percakapan. Kena biaya percakapan. Nah, selama saya sebagai pelanggannya atau kliennya Exata belum ngebales, maka dari sisi Exata nggak akan bisa ngechat seperti biasa. Seperti itu. Nah, ini memang agak-agak sedikit kompleks ya. Jadi mungkin yang Mas Adam nanti saya akan jadwalin lagi aja ya. Oke, siap Mbak. Oke. Tadi ada pertanyaan apa lagi ya kira-kira? Udah sih, kayak udah kejawab semua. Nanti mungkin aku butuh demonya aja, kayak Baik, gitu. siap. Mungkin Kalau Mbak gitu Anggi nanti. bisa ini ya, bisa kasih link WhatsApp
tim. Jadi teman-teman selain Mas Adam mungkin yang butuh demonya langsung, karena memang menurut aku teman-teman harus demo sih. Karena dari demo itu kita bisa tahu, tim Pancake juga bisa tahu kebutuhannya teman-teman itu di, apalagi bisnis jasa ya, itu kan beda-beda. Jadi bisa lebih, kita juga bisa merekomendasikan secara personal. Jadi langsung aja tuh Mbak Anggi udah ngirim linknya, teman-teman langsung bisa aja di situ. Keywordnya apa ya Mbak? Demo. Langsung aja bilang mau minta demo gitu. Saya dari Ya, webinar gitu, minta demo. ya Boleh. boleh. Oke, ada ada lagi yang raise hand. Mbak Ina mau raise hand dulu dari Japanindo atau satu dulu baru nanti raise hand lagi? Kayaknya Mas Wahid dulu ya, karena tadi udah ngechat dulu kali ya. Ya, Boleh, tunggu Mas sebentar Ridwan, ya, teman-teman Japanindo. Mas Ridwan and tim dari Awas Japanindo ribet. sabar dulu ya. Oke, satu pertanyaan aja dari kolom chat dari Mas Wahid nih. Mbak, saya mau tanya tentang follower yang tidak sama dengan komunitas. Saya pernah kerja di sebuah perusahaan retail yang fokus marketingnya mencari follower sosmed dan metode yang dipakai adalah giveaway sama charity. Perusahaan Hmm, retail tersebut jualan barang elektronik yang menurut saya high-end user. mm-mm. Saya ngelihatnya follower bertambah sampai jutaan bahkan belasan juta. Dan memang Hmm, ada kenaikan penjualan tapi tidak signifikan. yap. Artinya, memang target komunitas yang diinginkan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan. Kenaikan pun akhirnya stagnan, kultur perusahaan tidak berubah, kemudian saya resign. Mohon maaf, ini saya sekalian curhat, Mbak. It's Oke. okay. Oke. Nah, tadi kan dijelasin ya, kita tuh harus memahami feeling dari customer atau calon customer. Artinya emosional mereka. Pertanyaan saya, adakah cara yang efektif untuk mendapatkan follower sosmed yang bisa kita convert menjadi komunitas solid yang akhirnya bisa saling advokasi dan membawa customer loyal baru? Misalnya dengan implementasi AI, karena repeat order adalah impian semua seller. Terima kasih. Wah, pertanyaannya Terima bagus banget ini Mas kasih. Wahid. Bagus banget, bagus banget, bagus banget. Nanti Yes. apa kalau Mbak Anggi mau menambahkan sangat boleh ya. Hmm. Tapi ini aku mau applause dulu sama Mas Wahid karena ini pertanyaannya menurut aku sangat kritis, terus juga tajam. Dan kalau misalnya Mas Wahid berkenan juga nanti boleh banget loh, apa namanya, mungkin open mic ya. Karena sebenarnya dirimu udah bisa tahu jawabannya di sini. Bayangin, eh tadi kan cerita followers tidak sama dengan komunitas komunitas ya. Hmm. Saya tadi nyebutnya community tidak sama dengan audience, yang dimana audience itu sama dengan followers gitu. Banyak banget kesalahan dari tiap-tiap bisnis, apalagi online shop ya, online shop atau online bisnis di Indonesia itu kurang step up lebih jauh gitu loh ke goalsnya, menentukan goalsnya. Anak-anak lagi rusuh sama Pak Wahid. Jadi ya udah, semoga nanti penyampaian saya bisa dipahami walaupun sambil ngomong anak-anak ya. Jadi gini, banyak banget Mas Wahid gini yang lupa kalau goals dari kita building audience itu sebenarnya kan tetap aja tujuan dari setiap bisnis adalah untuk get revenue ya. Kita pengennya ada closing dari situ. Cuman nih, yang terjadi banyak banget juga di klien aku itu sering banget mengeluhkan hal yang sama. Mbak Ina, kita udah berusaha nih, apa namanya, building audience gitu. Naik, biar followersnya nambah dan lain-lain. Tapi kok conversionnya ke closing sangat-sangat rendah ya? Ya iya gitu, karena memang community itu berbeda dengan sebatas followers teman-teman. Kalau kita building audience, itu tidak sama dengan kita building customer. Ini pernah aku jelasin kok di Cake Binar sebelumnya. Nanti teman-teman kalau misalnya tertarik boleh banget ya langsung ke YouTube-nya Pancake, itu udah ada rekamannya. Tapi untuk Cake Binar berapa nanti tanya aja ya, bisa DM aku atau Mbak Anggi. Karena honestly Mbak Anggi udah ngundang aku dari Cake Binar pertama. Jadi kayaknya udah lupa juga deh itu Cake Binar keberapa. Tapi udah aku sempat jelasin tentang psychology customer. Jadi gini, kalau kita misalnya dari awal, cara kita mendatangkan customer dengan pendekatan ya, misalnya mohon maaf di sini pakai charity, itu bagus ya, bagus banget. Tapi pendekatannya giveaway, charity, otomatis secara psikologi, yang datang adalah orang-orang yang mungkin, mohon maaf mentalnya, sukanya gratisan, ya nggak? Terus kalau bisa nggak keluar modal atau kayak mungkin malah tertantang gitu dengan adanya giveaway, terus dengan melakukan something yang apa rules yang harus dijalankan untuk bisa mendapatkan produk yang kita janjikan misalnya.
Tapi mohon maaf kalau kita convertnya itu dan berharap itu bisa langsung terconvert menjadi customer, itu sangat-sangat jauh gitu. Karena kalau kita lihat dari funnel marketing yang seperti saya sebutkan tadi, funnel marketing itu prosesnya funnel marketing itu kayak corong marketing gitu loh guys. Di tahap awal itu baru awareness. Mungkin kalau kita sebarin tentang awareness produk dan juga sampai ke level misalnya interest, mereka tertarik untuk membeli produk kita, mungkin ada. Tapi saat kita tarik lagi ke desire atau keinginan mereka untuk membeli, bahkan ke action, yaitu mereka siap untuk membeli, menurut aku itu perlu difilter lagi sih marketnya. Karena apa? Produknya itu cenderung produk yang tadi ya, end user, untuk produk kategori elektronik. Bahkan elektronik mungkin terkenalnya apa? Kalau dari segi pricing sudah pasti harganya mungkin di atas rata-rata produk-produk yang lain kayak gitu. Jadi tidak semua followers atau audiens yang kita bangun itu siap untuk membeli. Karena apa? Karena tadi untuk hook-nya aja, kita memancingnya aja itu dengan strategi yang agak jauh dari harapannya kita gitu. Makanya sekarang banyak banget brand activation yang mulai mengklasifikasikan kategori audiens yang ingin dibangun ke arah mereka yang siap membeli juga. Misalnya dikasih contoh, dikasih beberapa filter. Contoh kalau kamu mau join, paling gampang itu misalnya mereka, aku kasih contoh Mam Uung ya. Karena tadi juga Mam Uung ternyata salah satu usernya Pancake juga gitu, yang dimana juga aku sebagai content creator juga itu di-hire juga sama Mam Uung gitu. Tapi aku melihat bagus banget cara mereka untuk membangun community yang dimana itu community-nya bisa banget untuk dimonetize. Kan di sini pertanyaannya monetisasi kan sebenarnya. Jadi gini, dia tetap butuh followers yang banyak itu untuk tapi di level awareness aja. Awareness. Tapi mungkin untuk mereka beli, mereka lebih menunggu nanti ada games, ada charity, atau misalnya ada bagi-bagi hadiah, atau lewat pertanyaan gratis, something like that. Karena mungkin memang state of mind-nya mereka cuma sampai di level itu gitu. Karena mungkin dari segi pembelian mereka nggak mau spending uang untuk produk ketika misalnya kita ngasih cara yang lain. Tapi ada cara dari Mom Uung ini, dia bisa mengconvert yang semulanya audiens, dia ajak menjadi community dengan beberapa brand activity. Salah satunya itu adalah mereka punya kayak sesi konsultasi untuk ibu-ibu menyusui dan juga ibu yang hamil. Jadi sebelum menyusui aja kan dia produknya sebenarnya ASI booster kan untuk ibu-ibu menyusui. Tapi pun prospeknya yaitu ibu hamil yang kelak nanti beberapa bulan lagi melahirkan dan butuh itu udah dikasih dari awal edukasi, product knowledge, melalui apa? Melalui mereka bikin layanan konsultasi gratis untuk ibu hamil dan menyusui. Bagaimana biar mereka bisa begitu melahirkan, ngasih ASI yang langsung keluar. Karena kan problemnya ibu-ibu itu adalah ASI tidak langsung keluar saat bayi lahir, ya kan? Nah, dia pakai metode itu, dia meng-hire praktisi, konselor ASI dan lain-lain, dan itu digratiskan. Yang dimana tapi ketika kita mau konsultasi, data yang kita isi juga tidak main-main gitu. Maksudnya bener dia butuh datanya kita. Untuk apa? Ketika misalnya cocok, mereka membaginya itu kalau misalnya ibu dia itu terlihat sering konten, ditawarin menjadi squad Mam Uung. Dikirimin produk, bahkan saya pun dibayar gitu kan. Dibayar buat apa? Buat kita terus menggaungkan kalau kita walaupun ibu bekerja tapi tetap juga bisa menghasilkan ASI, tidak melupakan tanggung jawab kita sebagai ibu dan lain-lain. Yang dimana teman-teman walaupun dikirimin produk, tapi berikutnya ketika itu habis itu hanya voucher, terjadi pembelian kan di situ. Nah di situ mereka berusaha untuk membuat community tidak hanya sebatas followers. Padahal saya juga followersnya, tapi followers itu masih begitu sangat random gitu. Dan tadi seperti yang saya bilang, ada di dalam marketing yang namanya market temperatur. Di dalam followers yang sangat random itu, bisa kita mulai klasifikasikan lagi sebenarnya dengan banyak cara ya, dan banyak strategi yang itu udah pernah saya sampaikan di webinar sebelumnya. Kalau cold, itu harus digunain. Cold market itu, mereka itu kayak udah tahu brand kita, tapi belum terjadi pembelian.
Nah, itu treatmentnya beda. Berarti product knowledge-nya harus sering-sering kita gaungkan lagi. Di banyak channel kita harus kasih tahu lagi dan lain-lain. Terus kalau di cold itu juga tujuannya gimana kita memperbesar motivasi mereka misalnya untuk membeli dan lain-lain. Terlepas dari nanti misalnya ada cross-selling, upselling, dan lain-lain, yang mau saya sampaikan di sini adalah bagaimana cara kita mendatangkan mereka itu penting dan bagaimana cara kita memfilter audiens kita yang sangat random itu juga penting. Contoh, di beberapa kali saya misalnya mau ikut webinar, bahkan itu ada pertanyaan apa namanya? Sorry, ada beberapa kali itu yang harus membayar. Membayar tuh padahal bukan bukan sesuatu yang kayak mereka butuhkan gitu. Mereka webinarnya sebenarnya udah mendatangkan calon pembeli kan. Tapi ketika ditentukan misalnya nominal harus bayar segini, itu hanya untuk mengikat secara psychology ya, secara emotionally itu mengikat. Biar apa? Biar kualitas yang datang itu oh ya udah aku kan udah bayar walaupun mungkin nggak mahal, tapi dia seenggaknya jadi kayak ngerasa nggak semena-mena gitu loh. Jadi kayak nggak lalu datang dan pergi karena pada dasarnya perbedaan dari keduanya itu sangat signifikan teman-teman. Kalau apa namanya audience itu cenderung dia masih di level cuma sebatas reach dan juga attention ya. Tapi kalau community itu levelnya udah loyalty dan mereka tadi di level advokasi juga bisa merekomendasikan kita ke yang lain. Dan goals kita memang di repeat order karena emang dalam bisnis ada dua cara untuk kita mendatangkan revenue. Pertama get new customer yang saya bilang tadi melalui customer acquisition. Kedua adalah dengan customer retention, di mana kita bisa dapat customer yang loyal, melakukan repeat order lebih dari 3 kali gitu dan ke atas ya. Dan kalau mereka nggak, kalau misalnya elektronik gitu kan termasuk barang yang nggak mudah dibeli langsung gitu. Misalnya kayak nggak kayak misalnya skincare habis beli lagi gitu. Elektronik kan ya udah masa pakainya agak panjang, tapi seenggaknya mereka merekomendasikan kita. Nah, itu sih. Jadi itu penting banget dari awal kita juga punya strategi untuk bagaimana mendatangkan mereka agar yang datang itu juga siap beli, tapi kalau udah terlanjur punya masa yang banyak itu juga bagus, monetisasinya tetap harus diklasifikasikan dulu berdasarkan market temperaturnya, baru nanti yang udah di warm market ya, itu yang kita harus cari tahu lagi gimana biar kita memperbesar motivasi mereka untuk membeli dengan diskon, promo dan lain-lain itu udah tepat sasaran. Tapi kalau misalnya cold aja mereka belum tahu kita terus kita udah kasih promo itu belum works. Sebenarnya kompleks sih. Gini aja deh, Mas Wahid, nanti kalau misalnya butuh obrolan lebih panjang, ini aja reach out aku. Nanti bisa minta nomor aku di Mbak Anggi. Aku seneng banget sharing, tapi memang kita terbatas banget sama waktu dan juga durasi. Aku nanti juga bisa kasih beberapa rekomendasi bacaan atau bahkan apa namanya input yang ini akan bermanfaat banget buat Mas Wahid dan juga mungkin teman-teman yang lain ya gitu. Karena emang nggak semudah itu kan tadi yang aku bilang ya untuk sampai ke level action ada banyak banget yang dilalui gitu. Jadi kalau masih di level followers monetize-nya masih agak effort sih. Transaksi bisa terjadi bukan hanya di interaksi pertama ya, tapi harus lebih sering lagi dan tadi kita harus ada special treatment untuk kategori market temperatur yang di level warm biar dia pindah menjadi hot. Boiled-nya itu adalah ketika kita memanaskan ulang. Nah, itu udah di level repeat order. Itu mungkin ada yang mau ditambahkan? Oke, mungkin langsung aja ke Mas Ridwan. Nanti Terima terus abis kasih itu Mas balik lagi ya. Wahid. Iya. Terima kasih banyak Mas Wahid. Keren loh. Nanti katanya dikasih rekamannya ke mantan bosnya. Siap. Oke, silakan Mas Ridwan. Halo, salam kenal. Halo Mbak Anggi, salam kenal. Halo Mbak Ina. Kedengaran nggak Mbak suaranya? Kedengeran? Aman. Sebenarnya ada berapa Lancar, pertanyaan lancar. sih? Teman-teman saya juga banyak, di sini ada 4 orang sebenarnya. Ada 5 Mbak. Oh iya, Oke. halo Merame cuman ini teman-teman. kameranya ke saya semua, ini diucapin dulu. Belum libur kah? Belum Mbak, kita masih stay di kantor. Halo, salam kenal. Hai Mbak. Salam kenal teman-teman semua. Kok kalian Oh, nobar ya? nobar ya. Mungkin pertanyaannya lebih ke pekerjaan kali Mbak ya, langsung ke job desk-nya kita. Mungkin problemnya kita kan saat ini mungkin juga teman sales ya. Kita punya data filter ini atau data dari beberapa LPK kan banyak, dan kita punya jadwal untuk follow up 1 sampai follow up 4.
Nah, apakah di sistem API ini bisa bisa memfasilitasi atau mengkategorikan biar ketika kita follow up 1 sampai follow up 4 itu biar ketika klien atau calon customer kita itu tahu dengan produk kita dan aware ataupun langsung paham seperti itu. Apakah bisa mengkategorikan atau memfilter seperti itu? Mungkin Mas Ridwan sebelum cerita LPK kan Mbak Anggi juga nggak tahu nih LPK apa. Mungkin ceritain dulu bisnisnya bergerak di bidang apa, terus Oh sekarang gitu. kebutuhannya apa. Jadi Mbak Anggi ada bayangan. Oh gitu. Sekarang kita punya LPK juga apa gitu kan? kita punya produk baru Mbak. Sekarang lagi nyalanin SIM card Jepang. Gitu. Jadi kita kan memfasilitasi teman-teman atau siswa LPK. LPK kan adalah lembaga ini ya, pemusatan kerja ataupun untuk teman-teman yang akan berangkat ke Jepang. Itu programnya magang. Nah, ini kita fasilitasi SIM card Jepang ini biar mereka ketika sampai Jepang itu membutuhkan atau menggunakan kartu Intra tersebut. Nah, kadang siswa-siswa ini kan banyak kan sekarang Gen Z ya. Kadang kalau ketika kita blast pertama atau kita menginformasikan atau mengulang dari hasil presentasi yang kita sudah dilakukan di LPK secara offline ataupun Zoom, itu kadang banyak teman-teman yang tidak tersampaikan ataupun terulang lagi. Ada yang nggak mengerti lah, padahal sudah kita sampaikan berapa kali. Nah, dan setelah itu kita biasanya membuat jadwal follow up 1 sampai dengan follow up 4. Nah, apakah kalau selama ini kita ngeblastnya pakai WhatsApp bisnis, ada programnya namanya Wawa ya, Wawa Blast, CRM. Nah, itu kadang itu juga sering ke suspend. Kalau sudah ngeblas berapa banyak, 50 kurang lebih, apalagi sekarang lagi banyak banget nih ke suspend keseringan. Nah, apakah nanti misalkan ada yang ditawarkan dari Pancake tersebut, dari program API ini, bisa memfasilitasi kita mengkategorikan sehingga ketika kita nanti blast 1 sampai dengan blast 4, yang pertama itu bisa langsung membuat calon customer kita ini bisa langsung aware terhadap produk kita sehingga tingkat penjualan juga semakin tinggi seperti itu. Apa bisa seperti itu? Baik, terima kasih banyak Mas Ridwan atas pertanyaannya. Oke, jadi saya udah ada gambarannya ya. Jadi kebutuhannya ini adalah supaya informasinya jelas tersampaikan gitu ya. Dan itu bisa banget, Mas. Jadi saya izin share screen ya. Nah ini, kalau untuk pengkategoriannya, saya sarankan pakai label. Contohnya di sini. Nah mungkin bisa, nah ini teman-teman bisa lihat ya, ada need follow up, ada FU1, ada FU2, FU3. Nah mungkin teman-teman juga bisa pasang seperti ini. Dan kita bisa atur otomatisasinya. Jadi let's say untuk di FU1 misalnya, itu setelah tadi kan udah ada jadwalnya ya. Nah, teman-teman diaplikasiin aja di sini. Misal nih, jaraknya 2 hari kemudian nanti terkirim pesan otomatis. Langsung ada ke auto tag lagi ke FU3. Nah, jaraknya misalnya seminggu kemudian kekirim lagi pesan otomatis langsung ke auto tag lagi follow up 4. Misalnya seperti itu. Jadi bisa diotomatisasi. Yang penting memang pakai WhatsApp API ini memenuhi syarat langsung dari metanya, mau dibikin konsepnya seperti apa, skema bisnisnya modelnya begini, begini, begini. Nah, itu bisa dikonsultasikan langsung ke tim kami. Jadi yang paling works itu modelnya seperti apa, nanti caranya gimana, fitur apa yang dipakai, itu bisa kami bantu. Seperti itu, Mas Ridwan. Secara otomatis langsung ya. Ada enggak? Kalau kayak di kami misalnya nih, teman-teman tadi daftar webinar ya. Nah, kalau teman-teman waktu masuk webinar dan ada kayak data ya, nama bisnis gitu. Nah, itu kalau nggak diisi, kami pasangnya 19 jam kemudian ada pesan follow up. Halo Kak, jadi daftar nggak? Kayak gitu. Nah, jadi kita nggak perlu manual lagi untuk ngirim ke pendaftar webinarnya. Seperti itu. Oke, mungkin yang lain ya tadi juga ada Mbak dari teman-teman mau. Boleh, ada lagi mungkin? Ayo Mbak. Ini Mas Egar. Enggak apa-apa. Udah resen tuh. Mas Egar Mbak. Mas Egar mau bertanya. Mas Edgar, Mas Egar, Mas Egar. Egar. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Mas. Monggo Mas Egar. Udah Mas, tanya aja udah. Putar Mbak, arahin Mbak. Atau atau Nah, kalau mau jangan. dibikin sesi sendiri nanti demo online Langsung aja private katanya, Mbak. khusus untuk Japanindo bisa. Itu ya. Iya, boleh juga sih karena sebenarnya Hmm.
Kalau demo itu jauh lebih ini sih, lebih apa namanya, sesuai sama kebutuhan teman-teman nanti. Jadi pertanyaannya apa, insya Allah bisa dibantu jawab sama tim Pancake. Ya, Gitu. karena di sini juga kan keterbatasan waktu ya. Paling seperti itu Mas Ridwan. Oke, thank you Mbak Anggi, Mbak Ina Ya, atas terima waktunya. kasih banyak Mas Ridwan, Mas Egar dan teman-teman lain. Oke, Mbak Ina ada lagi nih di kolom chat ya. Tadi aku ngeliatnya bagus juga nih. Ada dari Kak Sandrina. Mbak Ina mau nanya, jadi saya kan punya bisnis di Boleh. bidang jasa IT, bidang IT ya, yaitu agensi untuk live host Shopee atau TikTok. Jika brand lain butuh seorang host yang ngangkat, itu kan butuh host yang ngerti cara ngomong, ngerti cara naikin atensi, ngerti cara handle keberatan, dan ngerti cara nutup penjualan. Sementara kami sendiri sudah keburu sibuk ngurus stok, packing, dan iklan. Nah, kalau sekarang ada solusi berupa agent live host yang bisa sewa per jam, misalnya 100.000 per jam. Dengan sistem yang dibantu AI, mulai dari script live, ide hook, strategi promo, sampai laporan performa pertanyaannya, dari sisi digital marketing dan sales funnel, kira-kira strategi apa yang paling efektif supaya kami percaya, oh kamu yang nonton berarti ya, supaya audiens percaya dan mau booking hostnya. Oh, bisnisnya berarti supaya si bisnis ini percaya terus mau ngebooking hostnya. Misalnya lewat konten, iklan, atau offer trial. Lalu setelah sekali coba bisa repeat order jadi paket mingguan atau bulanan dan AI fitur apa yang paling bikin yakin bahwa jasa ini benar-benar ngasih impact ke viewer, add to chart, dan closing. Oke, sebentar. Ini saya coba baca dulu ya. Mbak Sandrina berarti bisnisnya itu di bidang IT. Di Oke. agency, live Oke. host, Shopee, dan TikTok. Tapi Oke. kalau ada sudah sibuk ngurus packing stok juga, berarti mungkin ada produknya ya. Berarti produknya dikirim ya? Iya, Menyediakan ininya juga nggak? kayaknya ya. Studionya nggak? Atau gudangnya mungkin Mbak Cassandrina. Apa hostnya doang? Tapi kalau host nggak live kayaknya, sorry, kalau host live terus nggak pegang produk kayaknya susah ya Mbak Anggi ya? Iya Nggak sih? sih. Hmm? Tapi kayaknya nggak semua live host pegang produk. Maksudnya nge-packingin juga gitu. Ya Oke, kan? oke. Biasanya yang produk, yang kalau emang live host aja ya, biasanya Mm. produknya lebih ke dipegang buat try on atau buat swatch gitu-gitu kan? Mm, 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 mm. Gimana ini Kak Sandrina? Apa? Atau bisa open mic aja, yuk kita diskusi aja. Tapi honestly kalau aku sebagai business owner, aku merasa sangat terbantu sih dengan adanya itu. Karena sekarang tuh nyari talent yang juga bisa jadi host live. Oh, Dan, Kak Sandrina udah nggak ada. oh ya Udah live sayang. kayaknya. Mm-mm, Oke, jadi oke, nggak oke. bisa jawab. Oke, 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 oke. Gimana nih Mbak Anggi? Apa mau Oke. kita personal aja ke Iya, Mbak? mungkin nanti bisa di chat aja. Oke, 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 oke. Tapi ini menarik mungkin banget karena aku iya. sebagai business owner juga butuh. Atau mungkin kita kondisikan aja. Let's say hanya live host gitu. Sedangkan memang adminnya mungkin eh, karena tadi ada sibuk packing ya, jadi kita kondisikan walaupun live host menyediakan live hostnya, tapi juga punya pergudangannya, jadi akan packing juga. Oke, aku butuh tahu sih dia udah pakai omnichannel apa enggak. Karena sebenarnya Hmm. kalau misalnya operasionalnya juga lumayan kebantu, kan di Pancake juga sebenarnya pintu yang bisa atau channel yang bisa dihubungkan ke satu dashboard itu, oh ya teman-teman tahu nggak sih kalau live TikTok, live Instagram, dan live Shopee, kalau ada customer yang ngechat, itu juga bisa masuk ke dashboard Pancake loh. Bener nggak Mbak Anggi? Kalau aku nggak Live salah. Instagram dan TikTok ya. Shopee belum? Oh, Shopee belum ya? Oh iya ya, oke Belum. sorry. Ternyata juga bisa loh teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang punya online shop, terus juga traffic chat dari apa calon bayarnya itu banyak saat live, itu benar-benar bisa dihandle di dashboardnya Pancake juga gitu. Doakan Shopee juga bisa segera kita reach ya. Karena Mbak Anggi nih jago banget dia. Jadi nanti Mbak Anggi and tim siapa tahu, karena aku kaget kemarin aja kayak ternyata live TikTok dan juga live shopping di Instagram itu udah bisa masuk juga gitu. Jadi
benar-benar omni channel yang kita butuhin banget sih sebagai business owner yang bergerak di bidang online ya, kayak gitu. Jadi seperti itu sih. Oke, mungkin ya karena sudah jam 11.50 nih. Mungkin kita sudahi Nggak saja kerasa ya. sampai di sini. Oh, nggak kerasa banget. Dan tadi di awal sudah di-mention ya akan ada dua pemenang hadiah langsung dari Mbak Ina nih. Siapa yang bakal beruntung? Mbak Ina yang milih atau gimana? Satu-satu? Seperti biasa Mbak Anggi aja, biar lebih karena ini ada beberapa yang aku kenal kan Mbak Anggi, jadi nggak apa-apa. Hmm, Cewek satu, ya teman-teman kita yang cewek satu, yang apa cowok juga satu. Harapannya nanti oke. bisa bikin makin semangat buat belajar, terus apa namanya lebih pengen cari tahu lagi, biar teman-teman kayak karena gini pancake tuh aku sukanya sering banget ngasih sesuatu yang gratis, tapi impactful buat bisnis kita, termasuk bisnisku juga gitu, dan juga bisnis beberapa klienku. Jadi teman-teman di sini goals-nya bukan hanya ikut webinar, tapi saranku juga networking ya, karena Mbak Anggi ini orang yang sangat penting. Kalian bisa mulai reach ke Mbak Anggi juga, biar nanti bisa dikenalin ke timnya mereka di Pancake yang bisa ngebantu dari tiap-tiap kebutuhan teman-teman di bisnis masing-masing. Terlebih dalam omnichannel dan CRM. Itu rekomendasi dari aku. Thank you Mbak Terima Anggi kasih atas waktunya. banyak, Mbak Ina. Sama-sama. Oke, jadi tadi saya sangat terkesan ya dengan pertanyaan dari Mas Wahid. Selamat Mas Wahid. Mas Wahid adalah penerima hadiah yang pertama. Kemudian tadi yang kedua ada Mbak Yuli ya. Mbak Yuli, selamat Mbak Yuli. Oke, itu tadi dua pemenang pemenang hadiah langsung dari Mbak Ina. Nanti tolong banget hubungin ke nomor WA Pancake ya, kirim alamatnya teman-teman, pejuang Alamat lengkap ya cuan. teman-teman ya. Ya, ya, Mbak Yuli sama Mas Wahid, tolong kirim alamatnya ya ke WA. Gitu. Oke, oke. Nah, terus aku tambahan nih langsung dari Pancake ya. Aku mau ngasih satu buku juga dari aku, dari Pancake, sorry. Pancake sih nggak bikin buku, cuma maksudnya kita punya ada dari partner lain gitu ya. Nanti takutnya, oh buku-buku manual lagi cara pakai Pancake gitu. Bukan ya teman-teman. Nah, ini buat tadi ya teman-teman yang ikutan rame-ramean nobar bareng nih dari Japanindo. Yeay. Tapi bukunya satu aja ya, Mas. Nanti dibaca rame-rame. Bagus tuh buat apa namanya tambah koleksi di ini Iya. kan kantor, koleksi bacaan. Thank you Mbak Anggi. Sami-sami. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Mbak Yuli nomor WA yang pas pendaftaran. Iya betul, Mbak Yuli. Mbak Yuli, Mas Wahid, jangan lupa ya dikirimkan alamat untuk pengiriman hadiahnya. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mbak Ina, juga teman-teman pejuang cuan semua yang sudah hadir hari ini. Vibes liburan, vibes akhir tahun, vibes akhir minggu, wah semuanya udah banyak apa ya, banyak alasan yang bisa membuat teman-teman untuk bersantai, tapi ternyata tidak. Teman-teman tetap memilih untuk hadir hari ini. Terima kasih banyak, apresiasi yang setinggi-tingginya. Sehat selalu dan semoga semua usaha dan bisnisnya lancar, makin sukses, makin jaya. Amin, amin ya robbal alamin. Bye-bye, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Sampai jumpa tahun Sawadee. depan. Sampai jumpa tahun depan. Mbak Ina, makasih banyak. Sama-sama Mbak Anggi, sehat terus ya semuanya. Oke, saya izin matikan ya, teman-teman. Terima kasih.